Oke, luar biasa animasinya. Nah, ada yang kaget dengan grafisnya kenapa bisa keren banget? Ya, welcome back to Pyro Studio. Nah, selain tone warna yang keren banget, episode kali ini tuh kami rasa memang pas banget nih untuk kebangkitan resonansi karma di animenya, yang kemana kita tahu Kawaki ini ditampilkan aksinya nggak ngecewakan sama sekali. Dan yang bikin keren lagi nih, setiap karma ini muncul, Boruto mendengar suara gemuruh. Apa hal ini akan terus terjadi bagi karma yang beresonansi? Nah, aksi Kawaki mengajar dan menyerang Garo habis-habisan itu membuat orang berspekulasi memang layak sih disebut sebagai rival dan pengembangan cerita baru di kisah shinobi modern ini. Oke, relax, kita akan membahas mengenai Red Karma. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lebih detail lagi mengenai gemuruh karma merah Kawaki si rival itu. Oke, adegan ini kita disuguhkan latar bak shinobi era lama, bahkan ledakan-ledakan seperti itu mengingatkan kita dengan pertempuran Deidara atau bahkan Kakashi di masa lalu. Nah, di sini semua orang itu sudah tahu dan menyimpulkan bahwa anak inilah yang disebut sebagai wadah dan kabur dari jatuhnya balon udara itu. Lalu, boom, dia melesat menyerang Garo yang mencoba menghajarnya. Kecepatan dengan perpaduan kelincahan yang sungguh gila sih untuk bocah seusianya, dan di sini Kawaki terlihat badass banget dan kuat sekali dalam aksi tempur pertamanya ini. Bahkan orang ini sangat lihat dalam perubahan Sense Ninjanya. Ini seperti bentuk perubahan dari Jugo, bedanya adalah Sense Ninja dan bisa dilepas oleh Kawaki sendiri. Nah, sebenarnya gini, Kawaki dengan kecepatan-kecepatan itu dia masih menahan diri, alasannya satu, ia benar-benar tidak mau menggunakan kekuatan yang sama sekali bukan miliknya itu. Keren juga nih bocah. Namun, semua hal itu sia-sia ketika karma ini mendadak bangkit dan membuat resonansi dengan Boruto. Nah, inilah kali pertama kita diperlihatkan perpaduan karma merah dan karma biru itu, yang membuat kita tambah takjub lagi dengan kebangkitannya. Suara gemuruh itu terdengar seperti auman binatang buas. Dan boom, Kawaki masuk ke mode karma. Karena kejadian inilah ia langsung meledakkan tangan Garo, dan aksi keren ini menjadikannya daya tarik di episode kali ini. Dan karena inilah adaptasi chapternya yang mengisahkan resonansi karma dari Otsutsuki itu. Nah, di sini serangan apapun yang dilancarkan oleh Garo tidak mempan di hadapan Kawaki, bahkan orang ini bisa menyerapnya sama sekali. Nah, yang menarik nih, ada sebuah bulatan tanda yang berbunyi sangat keras dan terhubung dengan milik Boruto. Kami pikir itu adalah sebuah kekuatan aktif dari Otsutsuki. Dan di sini karma dari Kawaki ini membuat perubahan penyerangan dan daya tempurnya itu meningkat jauh. And this moment, Garo terkena pukulan telak dari Kawaki. Nah, sebagai karakter yang dijadikan sebagai seorang rival, tidak mengecewakan lagi, aksi Kawaki dan sikap bodoh amatnya yang cukup menarik ini, ia langsung menghadapkan tangannya dengan segel merah itu ke wajah pucat Garo. Sembari mengucapkan, aku sudah memberimu peringatan, kalau kali ini tidak hanya dagumu saja yang akan lenyap. Dan boom, ledakan besar tersebut dari karma merah milik Kawaki. Nah, kondisi ini mengakibatkan gemuruh besar dan menyebabkan pepohonan serta batu berterbangan, bahkan gelombang kejutnya itu sampai menuju ke arah tim 7. Konohamaru menyuruh semuanya itu lari, namun Sarada di sini berteriak bahwa itu tak sempat lagi dan serangannya sangatlah cepat. Nah, disinilah aksi Boruto terjadi, ia langsung menahan serangan itu dengan karma miliknya. Dan bisa kita lihat sekeliling mereka itu hancur berantakan, namun tim 7 selamat karena karma milik Boruto ini aktif. Nah, Kashin Koji mengatakan seperti ini. Lihat baik-baik Delta, anak yang satunya sepertinya juga sangat hebat. Nah, inilah cerita pertama kali di mana pertempuran kedua rival ini sudah disuguhkan dengan pertempuran yang hampir melenyapkan shinobi Konoha sendiri. Dan beruntungnya nih, Boruto entah gimana caranya dia juga belum sadar menyerap serangan itu, dan di sini karma itu melindungi mereka semuanya. Dan Kawaki yang melihat itu sempat mengatakan hal seperti ini. Sialan, bagi orang-orang yang mengaku tidak tahu apa-apa tentang karma, sepertinya kau sudah cukup bisa menguasainya. Nah, momen dua karma yang beresonansi satu sama lain ini tentunya diawasi detail oleh Kashin Koji, yang mana kita tahu penggambaran dan tone warnanya itu kali ini makin dark banget dan sangat keren. Di sini seperti yang kita bilang di video kemarin bahwa Kashin Koji ini sedang menggali informasi lebih jauh lagi, dan sesuai perkataannya, inilah alasan kenapa Jigen begitu terobsesi kepada Kawaki. Nah, sepertinya aku perlu menggali informasi lebih jauh lagi. Namun tiba-tiba di scene lain, karma Kawaki ini menguap dan bereaksi.
Inilah momen pertama kali Kawaki terlihat sangat mengeluh dan benci dengan karmanya ini. Andai saja aku tidak memiliki segel ini. Lalu Kawaki pingsan. Nah, inilah mungkin kali kedua Kawaki ini pingsan setelah sebelumnya ia ditemukan tergeletak pertama kali dengan banyak robot-robot pengawal yang hancur itu. Nah, momen ini juga akhirnya kita lebih ditekankan lagi mengenai apa organisasi Kara ini sendiri. Setelah Delta ditahan Kashin Koji untuk menyerang Shinobi Konohagakure, bagi Kashin Koji saat ini memang tidak ada gunanya mengkhawatirkan informasi bocor karena Garo. Pada akhirnya mereka tak punya pilihan lain selain menyiapkan kekuatan lebih besar lagi, dan seperti perkataannya, sebentar lagi, diinginkan atau bahkan tidak, dunia akan segera tahu betapa menakutkannya organisasi bernama Kara. Nah, di alur yang sudah membuka cerita Kawaki dengan karma ini, maka sebentar lagi organisasi Kara itu akan mulai bergerak secara penuh. Bahkan tidak hanya Koji atau bahkan Delta, beberapa anggota lainnya seperti Boro atau bahkan Code Kara pasti akan mulai bergerak. Tapi buat Code sendiri dia sudah dipersiapkan di puncak tertinggi sih. Yang baca chapternya pasti sudah tahu lah peran buat Code nanti ke depannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, setelah mereka semua ini terkejut dengan tubuh dari Kawaki, mereka semuanya itu berdebat harus kita apakan pria satu ini. Lalu disinilah peran dari Konohamaru yang tampak menggelikan dengan rambut acak adutnya ini. Dia terlihat menyimpulkan seperti ini. Rekannya Kara bilang kalau dia adalah seorang wadah dan di sana ada pesawat yang jatuh. Ini berarti yang Ao cari di kargo pesawat itu tak lain adalah bocah satu ini. Dengan kata lain, orang ini adalah aset musuh yang sangat berharga. Dan info mengenai dirinya harus kita cari lebih detail lagi. Karena mereka sudah sepakat, akhirnya Boruto memperlihatkan persamaan dua karma itu dan sembari mengatakan, "Oke, kita bawa anak ini pulang ke desa ke hadapan ayah." Nah, di scene lain, ini adalah ekspresi Naruto di dekat kaca itu sudah terlihat keren banget, penuh makna sebagai pembuka Kawaki di Konoha sendiri. Karena bagi yang membaca chapternya bakalan tahu momen seperti apa yang akan terjadi kepada Konoha setelah semua kejadian ini. Naruto yang sudah lama sejak melawan Momoshiki tidak pernah lagi menunjukkan aksi tempurnya, dan mulai dengan kedatangan bocah bernama Kawaki, dan ia akan menjadi murid pertamanya setelah Konohamaru. Dan sesuatu yang menarik sudah menanti untuk Konoha sendiri dan tentunya si Hokage ke-71 itu. Namun, kalau kita melihat percakapan dalam previewnya ke depan, sepertinya itu Naruto tidak sedang ada di markas atau ia sedang memiliki tugas keluar desa. Nah, kabarnya sih dia itu harus pergi sendiri ke kota Ryutan, yang berarti pengawasan dan perintah desa diambil alih oleh penasihatnya Tuan Shikamaru Nara. Dan kalau melihat adegannya itu memang terlihat benar, Shikamaru ini bersikeras untuk tidak membiarkan Kawaki ini masuk ke desa dengan begitu mudah. Dan seperti Shikamaru pada biasanya, ia selalu lebih waspada daripada rekan-rekannya tersebut. Dan jika kita mengikuti dalam chapternya kemarin-kemarin ini, memang Shikamaru pada nantinya itu sangat jengkel dengan para anggota Kara sendiri. Dan kita tahu salah satunya adalah Amado. Ya, tapi itulah Shikamaru Nara. Beda pula dengan rekan Boruto yang akan kembali tampil nanti, dia adalah Sumire. Ada yang udah nungguin? So guys, jadi itulah tadi pembahasan mengenai gemuruh besar dari karma merah. Lalu bagaimana dengan karma biru? Apa yang terjadi selanjutnya, dan Boruto sekarang lebih sering menggunakan hal-hal itu. Ya, meskipun pada dasarnya ia belum tahu caranya sama sekali, tapi maybe next time kita akan coba bahas mengenai karma biru milik Boruto. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.